Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah sudah hadir di sini ada 15 nama ya. Apa kabar sahabat HNIMG tim pagi hari ini? Di mute semua ya. Alhamdulillah saya bahagia. Alhamdulillah kita awali pertemuan kita SEP Semangat Energi Pagi hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bersyukur pagi ini Allah mudahkan kita untuk bersilaturahim kembali meski meski hanya via Zoom ya. Alhamdulillah bersyukur atas limpahan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat waktu luang, nikmat sehat, nikmat semangat untuk menuntut ilmu, mencari ilmu ya, dan nikmat-nikmat lainnya yang tidak bisa kita sebut, tidak bisa kita tulis satu persatu. Bersyukur dan bersyukur lagi, semoga dengan kita bersyukur Allah akan menambah nikmatnya kepada kita semuanya. Yang kedua, semoga salawat dan salam terlimpahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabatnya, dan umatnya. Dan insya Allah agen-agen HNI adalah termasuk umat Rasulullah yang berusaha itibak beliau, yang berusaha mengikuti ajaran-ajaran beliau, berusaha mengikuti apa yang telah diteladankan oleh Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Untuk pagi hari ini, sebenarnya temanya kemarin Mbak Fitria bilang terserah beririt aja gitu. Awalnya mau menyampaikan Prokomil Propolis, tapi ternyata kok waktunya saya pikir hanya setengah 6 sampai jam 6, tapi ternyata kok waktunya lama ya, jadi dari jam 5:04 sampai jam 6. Akhirnya temanya saya ubah pagi ini, saya ingin berbagi, ingin sharing dengan panjenengan semua tentang berjalan dan hidup bersama HNI. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti yang pertama mengingatkan diri saya pribadi, bukan berarti saya di sini lebih dari panjenengan semua, tapi yang pertama saya tujukan untuk diri saya pribadi mengingatkan bahwa kita hidup di dunia ini yang hanya sebentar ya. Insya Allah kita berusaha berjalan dan hidup sesuai apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Karena Allah sudah berfirman di surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri toladan yang baik bagimu, bagi kita umatnya. Dan pagi ini materi yang ingin saya sampaikan adalah berjalan dan hidup bersama HNI. Sebenarnya materi pagi ini itu akan mengupas jargonnya BPJI. Kebetulan Ustadz Sujito masuk di timnya BPJI Jawa Timur ya. BPJI itu singkatannya Bidang Pemberdayaan Jaringan Usaha dan Ekonomi, di mana jargonnya BPJI itu ada tiga. Yang pertama itu sehat ruhiah, yang kedua sehat jasadiah, yang ketiga sehat rupiah. Kita awali yang pertama dulu yaitu sehat rupiah. Jadi bagaimana agar kita sehat itu, kalau kita belajar di KHT ya, di kuliah Herbatibun Nabawi, sudah banyak yang punya bukunya. Barangkali ada yang belum punya buku KHT, monggo silahkan segera disisihkan dananya. Hanya 100.000, tapi Masya Allah ilmu yang ada di dalamnya tuh luar biasa. Jadi kalau di buku KHT itu kan disebutkan bahwa sehat itu harus 100%. Di mana komposisinya yang disingkat SMEF itu ya, SMEF. S-nya adalah spiritual. Spiritual menempati porsi tertinggi yaitu 50%. Kemudian M-nya mental, mental 20%. E-nya emosional 20%, dan yang terakhir adalah F fisik. Fisik itu hanya 10% saja. Dan ternyata yang 50% S-nya spiritual itu memang spiritual, bahasa Arabnya kan ruhiyah ya. Jadi yang pertama tadi sehat ruhiyah adalah ruhaninya itu sehat, menjadikan panduan hidupnya, tujuan hidupnya itu hanya satu, yaitu mencari ridha Allah. Jadikan Allah itu sebagai goyah, sebagai tujuan kita. Tadi yang diputar lagunya di awal tadi, saya pikir yang seperti kemarin-kemarin biasanya kan nasyidnya Azam Haroki itu ya, teruslah bergerak. Jadi, Masya Allah, kata-kata di nasyid itu ya, teruslah bergerak,
hingga lelah, teruslah bergerak hingga kelelahan itu lelah mengikutimu. Teruslah berlari hingga keletihan itu letih mengejarmu. Teruslah berjalan hingga kebosanan itu bosan mengikutimu gitu. Jadi teruslah kita itu berusaha bergerak, berlari untuk senantiasa mencari ridho Allah semata. Jadi tujuan hidup manusia tuh sayang sekali kalau tidak kembali ke situ. Jadi kita berusaha berjalan dan menjalani hidup bersama HNI. Masya Allah ya, HNI itu yang kita tahu honornya para ustadz-ustadz, para asatid yang kita tahu kapasitas keislamannya luar biasa. Jadi ya, solih pribadi dan keluarganya. Dan insya Allah beliau berharap kita semua agen-agennya juga solih dan sukses. Tidak hanya sukses di dunia, tapi sukses hingga di akhirat kelak. Kembali lagi yang pertama adalah sehat rupiah. Jadikan Allah itu sebagai goyah atau tujuan kita. Ada sebuah nasid suara persaudaraan, dan ternyata itu di sekolah-sekolah Islam terpadu, meskipun di level playgroup ya, di level playgroup itu sudah ada lagu yang diajarkan ke anak-anak. Salah satunya ada yang berbentuk lagu, ada yang berbentuk yel-yel gitu. Jadi Allah hoyatuna, Allah tujuan kami. Dan yang kedua, Muhammad kudwatuna, Muhammad toladan kami. Yang ketiga, Al-Quran dusturuna, Al-Quran penuntun kami. Yang keempat, jihad sabiluna, jihad jalan kami. Dan yang kelima, syahid asma amanina, syahid cita-cita kami yang tertinggi. Dari nasib itu, dari yel-yel itu, saat kita mengucapkan, tangan kita kepal, kemudian kita angkat ke atas, terakhir kita bertakbir Allahu Akbar, itu Masya Allah menumbuhkan semangat dalam masing-masing diri kita. Jadi kuatnya spiritual itu dimulai dari mindset yang benar tentang hidup, bahwa hidup itu hanya sekali, hidup itu hanya sebentar, dan ada yang mengatakan hidup itu adalah waktu yang dipinjamkan, dan rezeki itu adalah titipan yang dianugerahkan, yang suatu saat akan bisa diambil, seperti itu. Dan mengawali dari sehat ruhyah tadi, kembali harus kita luruskan mindset kita yang benar bahwa aktivitas kita semuanya semata-mata hanyalah untuk meraih ridha Allah. Dan kuncinya adalah dengan keikhlasan. Karena amalan ibadah yang tanpa disertai dengan keikhlasan adalah sia-sia. Ibarat debu yang berada di atas batu, kena angin itu akan lepas gitu ya. Dan ada yang bilang life is choice. Hidup itu adalah pilihan gitu ya. Untuk memudahkan hidup itu pilihan. Jadi pilihan orang tuh mau gabung di HNI atau enggak itu pilihan ya. Dan alhamdulillah kita yang hadir masuk di ruang Zoom pagi ini ada 18. Insya Allah semuanya orang-orang pilihan ya untuk bisa masuk ke HNI. Karena HNI itu juga salah satu jalan juang kita. HNI adalah salah satu jalan dakwah kita. Yang tentunya kita ingat bahwa profesi paling bergengsi di dunia ini hanya satu. Yang paling bergengsi yaitu profesi sebagai dai. Dan saat kita masuk menjadi agen HNI, sejatinya masing-masing kita adalah menjadi dai minimal ibda binafsih, mendakwahi diri kita sendiri. Kembali lagi bahwa life is choice, itu hidup itu adalah pilihan. Hidup itu seperti HP ya. Sepanjang hidup kita, sepanjang HP itu ada sinyal dan ada baterai, maka that's your choice. Itu pilihan kita mau diapakan. HP itu mau dipakai untuk maksiat atau HP itu dibuka untuk mencari tambahan-tambahan amal, tambahan-tambahan ilmu. Dan Masya Allah ya saat ini tuh kita dimudahkan loh. Pagi tuh kita bisa sambil nginem ya, sambil masak, sambil nyuci, sambil ngepel, beres-beres rumah tuh. Kita bisa buka YouTube, kita dengarkan ceramah para ustadz-ustadz, ustadzah gitu. Masya Allah, jadi tangannya bergerak untuk bekerja, ruhiyahnya dikasih makan dengan mendengarkan taucih-taucih para asatid-asatid yang ada di YouTube itu. Ada juga yang bilang hidup itu seperti arung jeram. Ada yang pernah ikut arung jeram ya. Jadi sungainya dilewati sama, tinggal bagaimana mindset kita. Mau kita ketakutan, teriak-teriak, akhirnya juga sampai di tujuan. Atau yang kita menikmati arung jeram itu dengan menikmati perjalanannya saat mau menabrak sebuah batu. Kita pegangan yang kenceng aja dan ujungnya sama di akhirnya. Tapi bedanya yang satu diisi dengan mindset yang sedih, takut gitu ya, jadi teriak-teriak gitu. Rata-rata memang memang orang yang ini di arung jeram itu banyak yang teriak. Jadi hidup itu pilihan sepertinya seperti HP atau seperti arung jeram. Jadi sekali lagi bahwa untuk sehat itu yang komposisi terbanyak adalah sehat ruhiyah.
Alhamdulillah di HNI ini kita diajarkan untuk senantiasa banyak mengingat Allah. Setiap kali ada acara-acara HNI, apalagi acara-acara di pusat itu ya, kalau acara-acara di Jakarta mungkin yang LED itu, kalau acara di Jakarta inaugurasi apa gitu, nginep di hotel berbintang, kemudian paginya tuh dini hari sholat tahajud, habis tahajud ada taujih dari para asatid-asatid itu, masya Allah. Jadi banyak waktu awal-awal gabung HNI itu banyak mitra yang bilang di HNI ini kok serasa kayak pengajian ya. Jadi materi-materi yang dibelikan tuh banyak porsi untuk ruhyah kita, karena memang untuk sehat itu porsi ruhyahnya 50%. Kemudian kita perbanyak amalan-amalan kita. Dulu tuh ada grupnya di NG Team nih untuk zikir harian. Jadi istighfar, di challenge istighfar minimal 1000 kali dalam sehari. Kemudian sholawat 100 kali itu minimal ya. Kemudian doa dunun 100 kali. Kemudian tilawah 1 juz. Masya Allah Pak Zainuri itu ya. Kalau panjenengan ke BC Magetan, insya Allah ketemu beliau itu sering setornya itu minimal 2 juz per hari, masya Allah gitu ya. Karena memang kalau kita ingin bahagia itu eh, ada yang mengatakan seberapa keinginan bahagiamu bisa dilihat dari seberapa banyak interaksi dengan Al-Quranmu. Minimal interaksinya dengan membaca Al-Quran. Jadi perkuat ruhiyah kita, karena dengan sehat ruhiyah itu yang lainnya akan ikut. Porsi sehat ruhiyah itu adalah 50% ya, spiritual tadi 50%. Kemudian yang kedua sehat jasadiah. Sehat jasadiah itu sehat fisik kita. Jadi makanan yang kita makan, kita berusaha cari makanan yang halal ya. Halal lagi toyib, tidak hanya halal tapi juga toyib. Kita ikhtiar sehat dengan konsumsi produk-produk HNI yang insya Allah halal. Halal dari awal prosesnya, dari bahan bakunya gitu. Yang jenengan tahu, jadi ingat pada waktu beberapa bulan lalu, Ustadz Sugito sama Bu Ani itu hadir di Sidoarjo. Kita ngadakan leader meeting di sebuah kafe di daerah Sumput, Sumput atas Sari Rogo itu. Kemudian waktu kita sharing tentang langkanya susu EGM, susu kambing itu, kebetulan suami saya itu kuli di sebuah pabrik susu ya. Itu menyampaikan kalau susunya kurang, mungkin suplai kurang, mungkin bisa kita ambil di tempat lain. Kalau di Jawa Timur mungkin banyak dari Batu Malang gitu ya. Dan di situ Bu Ani menyampaikan, insya Allah susunya HNI itu beda. Karena apa? Susu kambing di EGM itu, kambingnya sendiri itu dipelihara dengan cara yang toyib gitu ya. Jadi kambing-kambing itu juga diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian nuansa ruhiyah tuh kental banget. Apalagi kalau panjenengan semua yang beberapa pernah dapet itu ya, promo factory tour gitu. Jadi kita jalan-jalan ke pabriknya HNI di Purbalingga, waktu itu ada yang di Jakarta juga. Waktu itu saya ikut di Purbalingga. Waktu kita masuk ke kantornya yang produksi minyak MHS itu ya, kita masuk itu lepas sepatu. Kemudian sebelum masuk itu ada banyak keran-keran, kita wudhu dulu karena memang cekcoknya para karyawan itu adalah dengan sholat duha, otomatis kan wudhu dulu. Kemudian begitu kita masuk, itu kita disuruh pakai baju kayak hazmat gitu ya, jadi pakai tutup kepala, dijaga benar-benar kebersihan, hygiene-nya, dan yang utama adalah nuansa ruhiyahnya tadi. Jadi murotal itu berputar terus di pabrik HIW itu, Herba Emas Wahidatama di Purbalingga itu. Jadi masya Allah ya. Kenapa karyawannya laki semua? Karena kalau laki-laki nggak head dan nggak nifas gitu. Jadi karyawan yang ada di pabrik itu laki semua. Kemudian dari situ bisa kita lihat bagaimana proses pembuatan minyak MHS itu, kemudian proses produksinya, setelah itu dikemas, itu senantiasa murotal itu muter terus. Ada seorang mitra kami di Sidoarjo ini, beliau itu pernah diindikasikan kesurupan jin. Nah, begitu dengar dari mentornya kalau MHS itu bisa untuk terapi ruhyah, karena memang isinya adalah herba-herba sunnah, ada herba sunnahnya, kemudian proses produksinya juga dijaga sedemikian rupa, akhirnya benar. Dan kebetulan memang suaminya itu alumni pondok pesantren di Pasuruan ya. Akhirnya istrinya itu
disuruh wudhu dulu wudhu dulu ma. Kemudian suaminya itu mengoleskan MHS di tubuhnya. Dan subhanallah apa yang terjadi? Si istri itu keluar suara laki-laki. Dan di rumah itu ada putranya ada dua. Di rumah itu ada anaknya yang ragil itu sampai ketakutan. Mama kenapa? Mama kenapa? Gitu. Jadi jinnya tuh berontak ya. Dia nggak mau diolesi MHS itu gitu. Akhirnya si istri itu keluar suaranya tuh suara seorang laki-laki gitu. Jadi Masya Allah ya, kedahsyatan minyak MHS itu seperti itu. Belum lagi memang herba-herba yang ada di dalamnya sehingga aman juga untuk diminum gitu. Jadi belum jadi agen HNI, belum diterima menjadi agen HNI yang benar-benar ini ya kalau belum bisa minum MHS gitu. Jadi yang kedua, sehat jasadiah tadi bagaimana kita senantiasa menjaga makanan kita, makanan yang halal dan thayyib dan kita konsumsi produksi produk-produk HNI itu. Kemudian untuk menjaga jasadiah kita agar sehat itu kita upayakan juga untuk rutin olahraga. Lima jalan kaki lah. Kalau ada olahraga sunnah itu tiga ya, berenang, memanah, dan berkuda. Mentor kami Bu Anita Istikarin itu, Masya Allah itu kemarin pekan kemarin tuh kemana gitu waktu tak tanya ternyata beliau lagi lomba memanah di Mojokerto atau di mana gitu. Jadi olahraga sunnah itu yang harusnya kita latih ya karena yang menyuruh menyarankan olahraga itu bukan mentor kita tapi kanjeng Nabi kita baginda Rasulullah ya berenang memanah dan berkuda. Banyak dulu awat-awat yang belum bisa berenang dan alhamdulillah ada mitra kami namanya Bu Yuli itu mengajak renang muslimah setiap hari Rabu pagi di Sidoarjo itu mulai jam setengah delapan. Jadi habis ngantar anak-anak langsung ke kolam renang. Itu kita gratis, nggak bayar biaya gurunya, cuma bareng-bareng aja kita booking, kita bayar tempatnya aja. Kemudian untuk menjaga jasad kita agar sehat itu kita juga berusaha untuk banyak puasa. Kalau Dr. Zaidul Akbar sering menyampaikan agar kita sehat itu rumusnya 8 plus 2 plus B. Sering saya sampaikan ya. Jadi 8 itu puasa Senin Kamis, satu bulan ada 8 kali, ditambah 8 plus 3 kok 8 plus 2. 8 plus 3. 3 itu puasa ayam ulbit ya. Tanggal 13, 14, 15 Hijriah. Jadi kalau puasa ayam ulbit saat kita habis berbuka kita keluar tuh pasti pas bulan purnama. Kemudian yang terakhir ditambah B. B itu bekam. Bekam tuh minimal sebulan sekali. Yang rumahnya di dekat PC HNI Magetan enak sekali ya di situ ada terapi bekam di situ, ada salonnya. Jadi kita berikhtiar agar jasadiah kita juga sehat. Kalau kita tahu pernah dengar yang namanya PAZ ya, pengobatan akhir zaman itu salah satu terapinya itu adalah dengan berjalan seperti jalannya Kanjeng Nabi. Jalannya itu seperti jalannya baginda Rasul. Jadi jalannya itu kata orang Jawa sambil gedruk gitu ya. Jadi langkahnya panjang-panjang kemudian kakinya tuh dihentakkan gitu. Dan Masya Allah banyak teman-teman kami itu yang sakit kanker, sakit macam-macam itu ya di terapi para pastruper itu akhirnya kankernya mengecil, mengering, ada yang pecah seperti itu. Jadi kalau kita yakin apa yang dicontohkan oleh Rasulullah itu adalah teladan yang utama, teladan terbaik, insya Allah kita akan sehat dengan itu. Karena rukun penyembuhan tuh saat kita sakit, rukun penyembuhan tuh yang pertama adalah yakin. Makanya ada mitra kami pernah belanja, Bu, saya tuh udah minum ini, banyak banget, tapi kok nggak sembuh ya? Kita tanya, Ibu yakin nggak sih dengan produk HNI? Belum yakin benar, soalnya kita kadang masih ke dokter. Ya maaf aja, karena rukun penyembuhan tuh yang pertama yakin. Kalau belum yakin, saya bilang kalau belum yakin, Bu, minum herba satu becak pun belum tentu sembuh gitu ya. Dan kita yakin bahwa kesembuhan itu dari Allah, ikhtiarnya dengan produk-produk HNI itu. Jadi bagaimana kita menjalani hidup bersama HNI ini sehat jasadiah kita. Jadi jasad kita jaga karena itu adalah nikmat Allah yang luar biasa. Kemudian yang ketiga adalah sehat rupiah. Jadi ada tiga, yang pertama tadi sehat rupiah, yang kedua sehat jasadiah, sehat fisik kita, yang ketiga sehat rupiah kita, sehat dompet kita gitu ya. Memang uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya nggak bisa diin kalau nggak pakai uang gitu ya. Kita nanti yang mau berangkat milad ke Jakarta itu kalau nggak ada uang nggak bisa berangkat karena harus bayar bis. Apalagi kalau
naik bis kok kayaknya lama, di rumah ditunggu anak dan keluarga harus naik pesawat gitu. Kalau dari Sidoarjo tuh PP udah 2 juta. Kalau nggak ada duit gimana? Jadi yang ketiga adalah sehat rupiah. Bagaimana kita aktif di HNI ini? Kita pakai sendiri aja untung karena ada cashbacknya. Apalagi kalau kita ngajak orang lain, tambah untung gitu ya. Jadi sebenarnya kita tuh sudah dikaruniai nikmat yang luar biasa. Kita punya dua toko di HNI ini. Yang pertama yaitu mulut kita. Kita ajak orang lain untuk pakai produk HNI. Kemudian HP kita itu kita gunakan untuk mengajak orang. Minimal status WA lah. Waktu kita pasang status kopi sevel, akhirnya orang nanya itu kopi apaan gitu. Akhirnya ada mitra yang lama nggak belanja gitu, begitu kita posting kopi sevel akhirnya ingat, oh ya Bu, aku nanti mau mampir mau beli kopi sevel misalnya seperti itu. Jadi bagaimana kita mendapatkan sehat rupiah itu ya dengan berikhtiar, dan di HNI ini luar biasa loh. Kalau kita mau aktif di HNI itu bonusnya banyak gitu. Apalagi kalau kita ngajak orang lain, semakin banyak mitra kita, bonus kita semakin banyak gitu. Apalagi kalau kita punya modal, kalau belum punya ya banyak berdoa pada Allah. Allah itu maha kaya, yakin Allah akan mudahkan kalau kita yakin gitu. Dengan buka halal mati itu ada bonus akhir stoknya. Kemudian selain bonus akhir stok, kita juga memudahkan orang lain mendapat produk halal itu. Jadi memudahkan orang lain, insya Allah urusan kita akan dimudahkan. Beberapa bulan lalu saya itu silaturahim sama suami ke teman suami yang sudah pensiun gitu ya. Kemudian kita tanya aktivitasnya apa Pak sekarang begitu pensiun. Terus beliau cerita, saya beli kebun Pak di Batu Malang. Terus saya tanya, berapa Pak ini hasil kebunnya, kebun jeruk, dan jeruknya tuh udah ini udah berbuah jadi tinggal manen aja. Kemarin habis panen kita Bu, satu kali panen itu dapatnya 300 kilo. Terus per kilo berapa? Kalau di Sidoarjo dijual per kilonya tuh 18 sampai 20. Jeruk itu loh, jeruk madu yang sekarang orang bilang jeruk siam madu yang manis itu ya. Beliau bilang kalau di ininya, di ladangnya itu, di kebunnya itu per kilonya 10.000 Bu. Akhirnya saya hitung 10.000 kali 300 kilo itu 3 juta. Terus itu apa Pak? Oh itu buat ini Bu untuk bajak. Jadi di rumahnya tuh ada alat kayak kayak traktor kecil gitu di terasnya itu. Itu apa Pak itu alat itu? Saya tanya gitu. Itu buat ini Bu, buat mupuk, buat bajak ininya. Kemudian kita nyuruh orang karena beliau tinggal di Sidoarjo dan kebunnya itu di Malang. Akhirnya dia nyuruh orang untuk jaga kebunnya itu. Kemudian orang itu yang juga bantu pupuknya. Nah, sepulang dari rumah beliau, habis silaturahmi, terus aku mikir ngobrol sama suami. Enakan aku ya, kenapa? Lah beliau loh, modalnya beli tanahnya itu 175 juta. 100 ya 175 juta itu tanah berapa meter persegi gitu ya, sekitar satu nggak sampai 1 hektar lah, dengan sudah ada tanaman jeruknya, dan tiap bulan saya hitung dapat 3 juta tadi ya, 300 kilo kali 10.000, belum ongkos yang jaga, ongkos beli pupuknya dan lain-lain. Sedangkan saya di HNI dengan posisi mitra-mitra yang di beberapa kota itu aja bisa dapat, kalau nggak aktif loh ya, kalau kalau mitranya banyak belanja itu aja bisa 2 kali lipat dari yang dihasilkan Pak itu pensiunan itu gitu. Jadi Masya Allah kita tuh mudah sekali sebenarnya di HNI. Jadi waktu ketemu teman tuh ada yang sekarang punya bisnis lain yang dijual produk lain gitu, pernah kita ingatkan. Saya sekedar mengingatkan loh ya, jangan sampai istilahnya apa, orang Jawa tuh bilang kapok, nyesel gitu. Nyesel kenapa sih dia udah punya jaringan tapi nggak aktif, malah ganti ke yang lainnya gitu, karena padahal dia udah punya jaringan. Oh di sini dapatnya lebih banyak bu, gini-gini. Oh ya silahkan aja, semua tuh pilihan. Makanya tadi ya, life is choice, tinggal kita milih yang mana. Gitu juga dengan sehat rupiah tadi, semuanya ya, sehat rupiah tuh kita milih mau banyak ibadah agar rupiah kita kuat. Yang kedua sehat jasadiah, kita milih mau makan yang bergizi, yang halal, yang toyib. Kita mau produk sehat, ikhtiar sehat dengan madu, punya HNI atau madu di luaran yang banyak gulanya, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga sehat rupiah itu juga mindset, karena rezeki itu sudah diatur oleh Allah, rezeki itu sudah ditakar dan tidak akan pernah ketukar gitu ya. Jadi bagaimanapun kita, kalau orang Jawa bilang sirah kanggo sikil, sikil kanggo sirah, ibaratnya dia tuh banting tulang gitu ya cari uang gitu. Tapi rezekinya ya udah dipatok sama Allah. Cuman memang bedanya kalau rezeki itu barokah, apa yang sedikit itu bisa mencukupi. Tapi kalau nggak barokah, banyak pun cepat habis gitu ya. Jadi habis gajian meskipun dapatnya
banyak. Kalau nggak barokah itu juga nggak akan cukup sampai akhir bulan seperti itu. Kemudian saya tambahkan lagi masalah uang ya, sehat rupiah tadi ya. Jadi Jalaluddin Rumi itu bilang, kalau kita pengen uang itu lebih dari segalanya, jiwa raga kita pun tuh bisa diperjualbelikan oleh orang. Tapi ngapain kita gitu gitu? Kita yakin aja lah bahwa rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Tinggal bagaimana kita bersyukur atas nikmat rezeki itu. Cara mensyukurinya juga dengan banyak melakukan amal ibadah. Pernah dengar kisah seorang santri yang bertanya kepada seorang gurunya gitu ya. Ini kisah di Arab Saudi ini ya. Tanya gini santrinya itu, wahai guru, wahai kiai gitu ya. Apakah menurut kiai itu kalau kiai diem aja itu rezeki itu datang? Iya, karena rezeki itu sudah diatur sama Allah. Rezeki itu sudah ditakar dan nggak akan tertukar. Terus si muridnya tuh nggak rela, nggak kiai. Kalau saya bilang rezeki itu kalau nggak dijemput, kalau kita nggak berusaha ya nggak akan dapat gitu. Oh ya udah silahkan. Hidup itu pilihan ya, life is choice. Akhirnya benar, si santri tadi keluar dari rumah kiai pulang. Kemudian kiai itu bekerja. Setelah bekerja dia dapat penghasilan karena kerjanya bayarnya harian ya. Dan saat si kiai di rumah itu, beliau itu ada tamu dan tamunya itu membawa panenan buah anggur yang luar biasa gitu ya. Jadi anggurnya itu anggur yang berkualitas, rasanya enak gitu ya. Jadi ingat kemarin buka IG-nya Bu Neti Heriawan itu ya, mantan istrinya Gubernur Jawa Barat itu. Di Jawa Barat tuh ada jenis-jenis anggur yang luar biasa gitu. Ada yang kecil-kecil manis, ada yang jadi Indonesia ternyata kaya. Nah, saat si santri itu kembali lagi ke Kiai, wahai Kiai, aku sudah pulang kerja dan aku dapat upah, dapat uang. Terus Kiai nggak kerja, nggak keluar, Kiai dapat apa? Alhamdulillah tadi ada tamu dan tamu itu ngirim ngirim saya anggur gitu. Jadi tapi intinya gini, jadi si Kiai itu berkeyakinan rezeki itu sudah diatur, sudah ditakar. Kalaupun ada jalan rezeki yang dijalankan oleh Kiai itu yang si santri nggak tahu, tapi hari itu rezeki Kiai itu dikirimi tamu buah anggur gitu, dan di si santri itu dia harus kerja dulu untuk mendapatkan upah. Jadi memang kembali ke mindset masing-masing bahwa rezeki itu memang sudah diatur sudah sama Allah. Jadi katakan misalnya siapa ini? Ada mitra saya Bu Yuli Sidoarjo itu yang cetar bahana ya. Bu Yuli itu misalnya bulan ini rizkinya katakan nominalnya 10 juta gitu ya. Meskipun Bu Yuli jualan HNI, ada orang belanja nggak di entry gitu ya, biar biar poinku banyak, biar poin pribadiku banyak gitu. Tetap aja bonusnya segitu dan dapatnya sebulan 10 juta gitu. Jadi kalau sama-sama rizkinya itu sama, kenapa kita harus cari jalan yang curang gitu. Jadi kita berusaha sebagai agen HNI untuk menjaga amanah, senantiasa berbisnis dengan cara yang baik. Meskipun mentor kita nggak lihat, meskipun mitra yang belanja itu nggak lihat poin, tapi Allah mah melihat gitu ya. Jadi rezeki itu sudah ada yang ngatur, jalani aja. Bagaimana kita mencari jalan yang benar agar rezeki kita itu barokah. Ada satu pengingat, Rasulullah itu bersabda, kita manusia itu banyak dosa ya. Kenapa kita banyak disarankan istighfar, dan di MG Team tuh satu juta mengajak, ada grupnya dulu ya, istighfar sehari minimal 1000 kali. Karena apa? Salah satu ikhtiar kita untuk mengurangi dosa-dosa kita. Ada dosa itu yang bisa gugur dengan 3 cara. Yang pertama itu dengan 4 cara. Ada dosa itu bisa gugur yang pertama karena pahala kita sholat. Jadi dengan kita sholat akhirnya dosa kita itu bisa gugur. Kemudian ada dosa yang bisa gugur yang kedua karena pahala kita sedekah, kita berbagi Jumat berkah gitu ya. Terus kita pas jalan mungkin kita ketemu kayaknya ada pengemis, kita kasih, itu bisa menggugurkan dosa kita. Kemudian yang ketiga bisa juga dosa kita itu gugur karena pahala haji kita yang sudah berhaji ya, barakallah, itu bisa menggugurkan dosa-dosa. Tapi ada juga yang keempat, dosa itu bisa gugur karena jerih payah kita.
kecapean kita, kelelahan kita saat mencari rezeki. Dan itu mungkin yang kita cari ya. Saat kita gesit PCA, kita PCA kemana-mana ditolak orang gitu, kita jalani aja, alhamdulillah bersyukur gitu ya. Jadi untuk sukses di HNI itu nggak boleh baperan. Kalau baperan ya nggak akan sukses gitu. Karena kalau diingatkan sama Pak Firly, sukses itu menghabiskan jatah gagal. Jadi saat kita ditolak, saat kita nawarin orang nggak mau beli gitu ya, alhamdulillah berkurang jatah gagalku gitu. Begitu jatah gagalnya habis ya udah kita sukses seperti itu gitu. Jadi kalau kita aktif di HNI dengan kita mengajak orang pakai produk halal toyib, dengan mengajak orang untuk hidup sesuai sunnah gitu, ayo bu kita minum madu karena Rasulullah mengajarkan kita minum madu, minum habat, minum sari kurma. Banyak sekarang ini pasien di rumah sakit di Sidoarjo nih pada kena DB dan tipes. Dan alhamdulillah sari kurma akhir-akhir ini laris karena banyak pasien yang beli Gojek itu dikirim ke rumah sakit. Jadi Gojeknya dikirim ke rumah sakit karena pasiennya opnam kena tipes dan DB. Dan saat kita mengajak orang lain untuk memakai produk HNI, produk-produk sunnah, dan kita kelelahan saat kita PCA, saat kita home sharing, saat kita berdakwah mengajak ke produk halal lagi toyib, itu semoga kelelahan kita, kecapean kita, kepayahan kita itu menjadi salah satu ikhtiar mengubur dosa-dosa kita. Itu ya yang membuat kita untuk bisa lebih bersemangat lagi di HNI. Ini juga mengingatkan diri saya pribadi ya, kadang kalau pas lagi lelah, pas lagi lemah gitu ya, gitu kadang tuh kurang semangat gitu. Ayo kita cari alasan untuk bagaimana kita bisa semangat lagi, seperti itu. Kembali lagi bahwa rupiah tadi ya, rezeki itu sudah diatur, rezeki itu sudah ditakar dan nggak akan ketukar. Ada tiga hal yang bisa kita lakukan agar rezeki itu barokah. Kaitannya dengan sehat rupiah tadi ya. Ada tiga hal yang bisa kita lakukan agar rezeki kita itu barokah. Yang pertama yaitu bakti kepada orang tua. Yang masih punya orang tua ya senantiasa birrul walidain. Jangan berpikir kalau kita ngirimi orang tua uang kita berkurang. Enggak, justru kita dengan mengirimi ke orang tua itu Allah akan membalas dengan lebih baik dan lebih barokah. Mungkin ada niatan kita mengirim ke orang tua, enggak nanti uang kita jadi habis belum sampai akhir bulan udah habis, belum terima bonus lagi udah habis uangnya. Ternyata diambil paksa sama Allah, anak kita sakit mungkin atau ada anggota keluarga yang sakit yang harus keluar biaya untuk beli obat, periksa ke dokter seperti itu. Jadi tiga hal yang bisa kita lakukan agar rezeki kita barokah, agar rupiah kita itu kuat ya, agar rupiah kita sehat, sehat rupiah itu yang pertama itu berbakti kepada orang tua. Yang masih bujang ya ridho robi firidol walidain. Ridho Allah itu tergantung ridho orang tua. Yang sudah menikah ridho istri tergantung ridho suami itu ya. Kemudian yang kedua agar rezeki kita barokah itu silaturahim. Kita sudah sering dengar hadisnya ya. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rezekinya adalah ya silaturahim. Dan saat kita PCA pakai cerita aja, kita gesit itu ya gerakan silaturahim produktif itu ya, efektif itu. Kita berusaha untuk niatan dari rumah tuh silaturahim. Insya Allah dengan kita gesit PCA itu akan membuat rezeki kita lebih barokah. Kemudian yang ketiga yaitu berbagi atau sedekah apa saja kepada sesama. Tidak harus sedekah uang. Mudah-mudahan pagi ini pun saya berbagi ke panjenengan semua apa yang sudah saya dapat. Mungkin juga panjenengan sudah mendapatkannya hanya untuk merefresh kembali pagi ini. Semoga juga bisa menjadi cara saya berbagi kepada panjenengan semua. Berbagi, sedekah, sedekah cerita gitu ya. Kemudian dalam ilmu tasawuf itu disampaikan rezeki itu bukan sekedar uang, tapi rezeki yang paling rendah itu adalah harta. Jadi harta itu rezeki yang paling rendah. Kemudian rezeki yang paling tinggi itu kesehatan. Makanya harus kita jaga ya. Uang banyak kalau nggak sehat kan uangnya habis. Kalau kita ingat pasien-pasien jantung itu ya, untuk pasang ring itu kalau di Surabaya itu di Rumah Sakit Mitra itu pasang ring itu sekitar 80 sampai 120 juta bisa beli brio bekas gitu ya, brio second. Dan ternyata untuk satu ring itu biayanya kalau mau pasang dua itu nggak langsung include jadi satu tuh nggak, tapi kayak tambal ban. Jadi kalau pasang satu biaya dokter dan ininya tuh katakan misalnya 30 juta, itu kalau pasang dua ya 30 tambah 30 seperti itu. Jadi betapa kesehatan itu rezeki yang paling tinggi. Jadi rezeki yang paling rendah itu harta, rezeki yang paling tinggi itu kesehatan,
rizki yang paling utama itu adalah anak yang solih solihah. Kita berdoa ya, semoga yang sudah diamanai putra putri menjadi anak-anak yang solih solihah, yang masih punya orang tua berusaha kita menjadi anak-anak yang solih dan solihah, karena itu adalah rizki yang paling utama. Tapi ada rizki yang paling patut disyukuri, yaitu husnul khotimah. Bagaimana kita bisa mengakhiri hidup kita dengan akhir hidup yang husnul khotimah, itu adalah rizki yang paling utama. Dan ternyata waktunya tinggal 5 menit lagi. Kita ingat, semoga kita rajin belajar, kita rajin menghadiri majelis-majelis ilmu itu. Salah satunya adalah ikhtiar kita agar kita dimudahkan Allah bisa mengakhiri hidup dengan akhir hidup yang husnul khatimah. Kita saling mendoakan ya. Semoga Allah mudahkan kita saat malaikat mau menjemput itu ya. Malaikat Israel menjemput kita, kita dalam posisi yang solih solihah dalam keadaan ketaatan kepada Allah, sehingga Allah mudahkan kita semuanya bisa mengakhiri hidup dengan akhir hidup yang husnul khatimah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Diingat, mari kita ingat lagi ya, kita review bahwa berjalan dan hidup di HNI ini kita harus punya 3 sehat tadi ya, jargonnya BPJE, sehat ruhiyah, sehat jasadiah, dan sehat rupiah. Karena tanpa rupiah pun kalau kita ingin berinfak, ingin bangun masjid, ingin nyumbang ke masjid, nggak akan bisa kalau kita nggak punya sehat rupiah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada benar, itu datangnya dari Allah, dan apabila ada salah, itu datangnya dari saya sendiri sebagai makhluk yang gaib. Sekali lagi, yang saya sampaikan pagi ini sekedar sharing ya. Yang pertama, saya mengingatkan diri saya pribadi. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung, yaitu orang-orang yang senantiasa tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Orang-orang yang senantiasa saling menasihati dalam hal kebenaran dan ketaatan serta kesabaran. Kita majukan kurang 3 menit saja, kita akhiri SIP kita pagi ini. Mudah-mudahan Allah mencatat aktivitas kita pagi ini. Kita jaga keikhlasan kita dari awal hingga akhir acara ini adalah semata-mata untuk meraih ridha Allah. Kita akhiri dengan baca doa. Kita akhiri dengan baca hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika. Nasyhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.